tak tenang rasa di hati, tak bayang kelo si tinjau laut. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Bintang Lapangan Official. Ya, kali ini kami melakukan perjalanan dari Pekatebih menuju ke Kota Pasir Pengarayan. Ini kita berangkat dari Pekatebih itu sekitar jam 3 ya, 3 sore. Dengan menempuh perjalanan lebih kurang 1 jam, cuma kita ada dapat kendala. Ya, buat kawan-kawan semua, sembari menyimak vlog kami, jangan lupa di support ya, di subscribe bagi yang belum, di like serta di komentari ataupun tinggalkan jejak komentarnya agar kami bisa menghubungi balik ataupun mendatangi balik channel dari kawan-kawan semua yang sudah berkomentar di konten yang kami suguhkan. Ya, salam sejahtera ya buat kawan-kawan kita ataupun saudara-saudara kita semua ya. Semoga sehat selalu. Oke baik kawan-kawan, ini kami sudah berangkat ya, ataupun sudah di perjalanan. Dan ini posisi tepatnya di Simpang Pis, lebih kurang sekitar 2 km dari desa Pekantebih. Dan sebentar lagi kita akan memasuki jembatan Sungai Sosah, yang mana ini merupakan, dan di sini pun kami jumpa anak Vespa Extreme ya, itu udah lewat, yang datang dari arah hilir sana. Dan ini kita melewati jembatan, dan perkampungan ataupun desa yang ada di depan kita sekarang ini itu merupakan desa Pekantebih, merupakan ibu kota dari kecamatan Kepulauan Hulu, dan ini merupakan desa Pekantebih. Nah, kita terus melaju ya, menuju arah Pasir Pengarayan. Ini kecepatan yang kami gunakan saat menjalani perjalanan ini berkisar 60 km sampai 70 km per jam. Mengingat waktu sudah semakin sore dan perjalanan pun masih cukup jauh. Ini alhamdulillah ya, di sore ini lalu lintas tetap lengang ya, jadi bisa agak tenang membawa sepeda motor ataupun kendaraan tanpa merasa ini takut kemacetan segala macam. Nggak perlu, karena jalan pedesaan ini rata-rata itu suasananya sepi, seperti yang kawan-kawan tengok ya, bahkan sama sekali nggak ada pengguna jalan yang lewat, hanya 1 atau 2 kendaraan yang lewat. Tapi jangan salah ya, di pedesaan ini merupakan angka kecelakaan paling tinggi, karena mengingat kondisi jalan yang seperti ini, mereka ugal-ugalan, karena sebagian besar belum memahami aturan lalu lintas seperti apa. Dan di depan kita ini sebetulnya kita mau nyalip tadi ya, tapi karena terhalang oleh 1 buah mobil tronton ya, yang membawa 2 unit mobil, seperti yang kau tengok di samping itu, membawa 2 unit mobil yang sudah rusak sepertinya, yang mana di belakang itu minibus dan di depannya itu merupakan 1 unit travel ya, di bawah yang tadi yang digendong dia. Ini kita sudah melewati desa Pekatebih dan menuju lagi ke perbatasan kecamatan Kepulauan Hulu dengan kecamatan Rambah Hilir. Dan kita memasuki perjalanan yang nggak ada rumah sama sekali. Ini kalau malam hari di sini sepi, gelap, karena nggak ada lampu penerangan jalan ya. Ini sepanjang jalan ini hanya ada perkebunan kelapa sawit dan juga kebun-kebun lainnya. Dan kita sudah melewati tikungan manis dari Pekantebih, tikungan pertama.
Dan cuaca pun sudah mulai terlihat mendung ya, seperti yang ada di depan, sudah mulai gelap. Dan di sini lumayan kendaraan masih terbilang sepi ya. Ini kalau malam hari di sini cukup waspada karena jalannya cukup rawan ya. Apalagi kalau malam ini gelap. Dan di sini kita berani menyalip di dekat tikungan. Dan ada juga tuh ya satu mobil membawa mobil dump truck yang sudah rusak juga. Dan kawan kita pun di depan itu melesat kencang ya. Tapi dia memakai sepeda motor yang cc nya tinggi. Itu merupakan Honda Sonic 160 cc ya. Dan kita sudah memasuki sampai di perbatasan ya, yang ada Gapura tadi, perbatasan kecamatan, yang mana kecamatan Kepulauan Hulu dengan kecamatan Rambah Hilir. Ini kita sudah memasuki wilayah dari kecamatan Rambah Hilir. Dan suasana jalan masih ada kebun-kebunnya ya, seperti kebun sawit dan juga ladang-ladang orang. Ya buat kawan-kawan semua sembari menonton vlog kami, jangan lupa di support ya, lupa subscribe, like dan juga komen, hidupkan notifnya agar mendapat berita dari ataupun konten terbaru dari kami ya, channel Bintang Lapangan Official dan juga channel kami satu lagi yakni Bintang Petualang TV. Dan di sini pun kita ingin menyalip lagi tapi masih ada ya mobil di depan tadi, dan ini alhamdulillah udah kosong, jadi kita bisa mendahului mobil tronton yang membawa buah sawit tadi. Dan sepertinya di sini pun udah siap hujan ya, karena kondisi jalan pun sudah basah tapi berangsur kering seperti yang kawan-kawan tengok ya. Masih terlihat bekas air hujan. Sepertinya udah hujan duluan di sini ya. Dan cuaca pun masih terlihat begitu mendung walaupun sebagian cerah. Mungkin karena di sini udah hujan duluan makanya udah cerah dia ya. Tapi sebagian masih ada awan-awan hitam. Itu tepat di samping sebelah kiri kami itu awannya masih hitam ya. Tapi karena kamera menuju ke depan jadi nggak nampak. Ya, untuk sekedar informasi, perjalanan kami dari desa Pekan Tebih menuju Pasir Pengarayan tadi itu lebih kurang sekitar 40 km jaraknya. Ya boleh dikatakan reading cukup jauh ya. Dan saat ini kita berada di desa Moranikum Liposos ataupun lingkungan pondok sosial. Kalau di sini namanya Moranikum Bawah karena daerah ini merupakan aliran banjir ya. Kalau air sungai sedang meluap, ini rata-rata sepanjang jalan menggenang airnya karena banjir hingga masuk ke pemukiman warga. Dan ini merupakan desa Moranikum. Ini kecepatan kita masih rata-rata ya 60-70 km per jam. Karena speedometernya gak hidup jadi nggak nampak. Ampernya masih tetap di bawah ya. Karena speedometer kita nggak hidup. Dan ini pun kami lupa menstabilkan video ya, makanya agak goncang dikit. Goncangan tersebut karena kontur jalan ya. Dan alhamdulillah jalan di sini masih terbilang 90% masih bagus. Ini merupakan jalan lintas Sumatera. Dan ini kita sudah melewati jembatan Sungai Moranikum ya.
Kita sekarang menuju ke Muara Nikom atas. Kalau tadi Muara Nikom bawah, ini kita menuju Muara Nikom atas dengan menandakan ini pendakian ini. Nah, kita sudah sampai di Muara Nikom atas. Ini kecepatan kita sana menikung itu tetap ya 60 km per jam. Dan untuk informasi buat kawan-kawan yang melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, untuk tetap ya menjaga keamanan dengan melengkapi diri dengan alat pengaman diri ya, khusus kendaraan bermotor seperti helm, sarung tangan apabila perlu, dan juga memakai pakaian yang bersifat melindungi diri ya. Di sini saya hanya memakai helm tanpa memakai sarung tangan. Dan di sini kecepatan kita masih rata ya 60 km per jam. Makanya di tikungan agak sedikit miring ya. Tapi karena udah terbiasa dilewati, nggak ada rasa ragu lagi. Ya walaupun seperti itu kita harus tetap waspada ya. Karena yang namanya musibah itu nggak tercantum di dalam kalender. Ini kita sudah memasuki desa Teluk Riti, nama desanya. Desa Teluk Riti, Kecamatan Rambah Hilir. Di sini posisi jalan maupun kondisi jalan banyak yang rusak ya. Karena ini merupakan daerah rawa. Ataupun kebanyakan di sini dikatakan bergambut sih enggak, tapi rata-rata dia bersifat rawa gitu, makanya jalannya enggak bertahan lama. Dan di sini sudah banyak dilakukan ya penambalan aspal, tapi juga nggak bertahan lama. Seperti ini setahu saya udah berkali-kali ini ditambal ini aspalnya dan hancur lagi. Nah seperti yang kita lewati sekarang. Satu lagi ini di depan ini masih ada di depan itu. Nah ini dan kita melewati panorama bukit, karena dari atas ini merupakan puncak dari desa itu ya, puncak ketinggiannya. Dan kita menuruni untuk menuju ke bawah. Ya kita sudah sampai di bawah ya. Dan saat ini kita masuk ke desa Teluk Aur ataupun desa Aur Betung. Yang mana desa ini masih dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Di sini volume kendaraan di jalan sedikit bertambah ya, walaupun hanya sebentar. Dan juga di sini suasana dan juga cuaca kembali ya agak mendung ya. Dan di sini pun kita melewati ini sudah cukup sore. Seperti yang kawan-kawan tengok tuh, suasana sudah mulai sedikit gelap. Sudah agak temaram, nuansa senjanya udah mulai nampak. Ini kita saat ini melewati tanjakan ganda ataupun daerah dengan tanjakan terbanyak ya untuk wilayah desa Teluk Aur ini. Ya terima kasih ya buat kawan-kawan yang sudah menonton vlog kami secara penuh tanpa di skip.
Terima kasih banyak kami ucapkan buat kawan-kawan. Dan kami pun menonton video dari kawan-kawan juga begitu ya. Nggak dapat pun full Pinomat separuh itu tetap. Biar bagi kawan-kawan yang belum monet, biar banyak dapat jam tayang ya. Sama seperti channel kami ini. Meskipun subscribe-nya sudah melewati ambang batas persyaratan monet, tapi jam tayangnya belum sampai. Dan ini suasana pun sudah semakin ini ya, semakin temaram ya. Sudah mulai sedikit gelap. Karena saat kami melewati jalan ini sudah maghrib, sudah berkumandang azan di masjid ya. Tapi di video ini tidak terdengar karena suaranya sudah kami matikan untuk kami rekam ya. Karena di perjalanan tersebut kami lebih fokus menengok perjalanan daripada berbicara ya mengenai perjalanan kami. Karena jujur saja saya berbicara di waktu perjalanan membuat saya nggak fokus dengan jalan yang saya lalui, jadi berbahaya. Dan ini kita sebetulnya mau melewati mobil minibus yang di depan ya, tapi karena nggak dikasih kesempatan kita tetap berada di belakang. Karena mengingat hari sudah melewati maghrib ya. 2 kali kita coba untuk melewati tapi tetap nggak dikasih kesempatan. Akhirnya ini baru kita bisa lewati ya. 1 unit Kijang Innova. Ini pun kalau mau melewati mobil ataupun menyalip kendaraan lainnya di sini cukup hati-hati. Karena kondisi jalan banyak yang bergelombang dan juga banyak berlubang. Jadi kalau tidak paham dengan kondisi jalan bisa berbahaya buat keselamatan kita dan juga pengendara lainnya. Di sini pun sepertinya habis hujan juga karena jalan masih basah. Nah, di sini baru kita dapat kesempatan untuk melewati mobil Avanza tadi ya. Ini kita sekarang memasuki desa Muara Rumbai ataupun ibu kota kecamatan Rambah Hilir. Dan di sini posisi jalan pun cukup banyak yang membuat ekstra hati-hati ya. Karena kondisi jalan banyak yang berlobang. Apalagi di saat hujan, jalan yang berlobang itu tertutup air itu bisa membahayakan kita sendiri yang memakai kendaraan sepeda motor, karena bisa-bisa terperosok ya, mengakibatkan kita kehilangan seimbangan dan membuat bisa jadi tumbang ataupun jatuh ya. Seperti jalur lintas 2 yang kita lewati sekarang ini sebetulnya banyak berlobang dan banyak bekas tambalan aspal, makanya sepeda motor kita kadang bergoncang itu melewati bekas tambalan aspal karena banyaknya jalan yang hancur dulunya. Dan di sini suasana juga sudah semakin gelap ya. Ini kita berada di desa Muara Rumbai, yang mana merupakan ibu kota kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dan perjalanan kita menuju tempat terakhir kita itu lebih kurang setengah jam lebih ya, ataupun boleh dikatakan sekitar 40 menit lagi dengan kecepatan rata-rata ya. Ini kami sedikit mengurangi kecepatan karena hari pun sudah mulai agak gelap, jadi pandangan pun sudah mulai berkurang ya. Sini pun sepertinya baru siap hujan karena kondisi jalan juga masih basah. Dan kita masih berada di wilayah desa Muara Rumbai, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Dan di sini cuaca juga sudah semakin gelap.
Ini jalan yang kami lalui saat ini merupakan jalan yang banyak lubangnya, jadi makanya kami kadang ke kiri kadang ke kanan itu mengambil jalan yang bagus ya. Tapi karena saya sudah terbiasa melewatinya, jadi titik-titik mana yang berlubang itu saya paham. Dan seperti kawan-kawan tengok, ini cuaca sudah semakin gelap, dan di sini saya menyadari kalau kendaraan yang saya bawa itu lampunya nggak hidup. Jadi bisa kawan-kawan bayangkan kalau seandainya suasana sudah gelap dengan berkendara tanpa lampu seperti apa. Di sini saya betul-betul nggak menyadari kalau kendaraan yang saya bawa itu sudah tidak ada lampunya ataupun lampunya tidak hidup. Dan di saat seperti ini mau ke bengkel pun bengkel sudah tutup. Jadi makanya saya kebut agar bisa cepat sampai dalam suasana yang masih bisa kelihatan ya. Seperti ini walaupun gelap tapi masih bisa dipandang. Walaupun sebagian pengendara lain sudah menghidupkan lampu ya, tapi saya enggak, karena memang lampunya nggak ada, mati. Tapi alhamdulillah karena posisi jalan saya paham mana yang rusak mana yang enggak, makanya saya masih aman ya untuk melakukan perjalanan. Seperti kawan-kawan tengok, ini sudah semakin gelap, kondisi jalan sudah mulai sedikit kabur ya, ataupun sudah mulai nggak jelas. Ini sekarang kita berada di desa Surau Tinggi, masih dalam wilayah Kecamatan Rambah Hilir. Dan di sini kecepatan saya kurangi karena pandangan ke depannya sudah mulai terbatas. Mengingat suasana sudah sangat tidak memungkinkan lagi untuk menambah kecepatan. Dan di sini pun saya sudah mulai berpikir nggak akan tiba di tempat tujuan dengan posisi ataupun dengan kondisi yang masih bisa ditengok secara otomatis seperti ini ya. Ini walaupun gelap tapi masih nampak di depannya. Di sini saya betul-betul kehilangan kepercayaan diri memakai ataupun menggunakan kendaraan ya, karena sedikit datang rasa khawatir karena kendaraan yang kami pakai tidak ada lampunya, sementara mau kita ganti lampu bengkel sudah ataupun toko onderdil sepeda motor itu sudah tidak ada yang buka jam segini ya, sudah tutup semua. Dan di sini kawan-kawan bisa tengok suasana di depan sudah mulai nggak jelas ya. Dan kameranya pun karena kami memakai belstrap itu kami lupa untuk menambah intensitas pencerahannya, kami pun lupa pula ya menambah intensitas pencerahannya, jadi semakin menambah suasana gelapnya perjalanan. Karena posisi HP itu ada di depan dada ya, jadi kami nggak fokus untuk menambah pencerahannya. Seperti kawan-kawan tengok, ini perjalanan sudah cukup ini sudah semakin gelap ya. Dan sini kami masih dengan kecepatan rata-rata ini sekitar 40-50 km per jam. Walaupun kami tahu di depan ini ada bokalper yang sudah bolong ya. Nah ini yang ada tanda dahan kayu tadi itu ataupun pepohonan tadi itu merupakan bokalper yang sudah bolong.
Itu sepertinya kalau belum ada korban belum diperbaiki. Tapi nanti kalau udah ada yang mati di situ mungkin barulah diperbaiki. Dan kita mengambil jalan pintas untuk menuju ke jalan raya ya. Ini sama sekali nggak nampak lagi nih, karena tertutup rimbunan pohon itu, jadi cahaya sisa matahari itu nggak nampak, nggak masuk. Dan di sini kami meraba-raba jalannya ya, karena masih ingat dengan kondisi jalannya, maka masih bisa ditempuh. Ini saat ini kita berada di desa Kumung, masih dalam wilayah kecamatan Rambah Hilir. Kita menuju jalan raya ataupun jalan lintas Sumatera Utara dan juga Riau ya, ataupun jalan lintas Sumatera, yang mana menghubungkan Pekanbaru dengan Medan sekitarnya ya. Nah, inilah jalan lintas yang ada di depan kita saat ini. Dan ini suasana betul-betul udah diambang gelap betul ya. Kawan-kawan bisa tengok sendiri melalui video yang ada di kamera HP kami ini, sudah mulai nggak jelas karena sudah mulai gelap. Kawan-kawan bisa bayangkan ya perjalanan kami seperti apa dengan cuaca yang seperti ini dan suasana yang gelap seperti ini, tanpa menggunakan lampu induk dari sepeda motor. Jadi cukup ekstra hati-hati. Itulah yang kami rasakan pada saat itu, karena mengingat sudah separuh jalan saya baru menyadari ya kalau kendaraan yang saya pakai itu lampunya udah nggak bisa hidup. Jadi dengan penuh kewaspadaan saya melewati jalan ini dengan hati-hati betul, karena bisa saja ya lawan di depan ya, ataupun orang yang keluar dari persimpangan ataupun dari rumah, karena melihat di belakangnya nggak ada tanda kendaraan, bisa saja keluar mendadak, akhirnya tersenggol ataupun tertabrak sama kita juga yang salah kan gitu. Di sini kecepatan kami masih rata-rata ya 40 km per jam. Ini kita sengaja ya di belakang kendaraan lain, karena biar dapat penerangan dari lampunya, pinomat dari lampu belakangnya pun jadilah. Karena dengan posisi seperti ini kita, ataupun diri saya pribadi ya, nggak berani lagi menyalip, karena bisa saja lawan di depan nggak nampak kita kan, karena kita nggak ada tanda ataupun lampu. Jadi pikir lawan di depan, nggak ada lawan pula. Di sini nyali saya betul-betul ciut nih, karena seperti yang kawan-kawan tengok, seperti inilah kondisinya. Hanya mengandalkan lampu kendaraan di depan saya untuk mengikuti perjalanan. Dan di sini saya nggak tahu ya kalau jalan saya tempuh itu sudah mulai rusak, makanya seperti ini kondisi jalan ya, Honda yang saya pakai, bentar ke kiri bentar ke kanan, karena itu tadi nggak nampak lagi, sudah betul-betul gelap seperti yang ada di video kita sekarang ini. Misalnya kawan-kawan bayangkan ya, kalau seandainya kawan-kawan di posisi seperti ini mungkin berpikir ulang untuk melakukan perjalanan pada malam hari tanpa cahaya penerangan. Di sini saya hanya mengandalkan lampu sein kanan ya sebagai penanda kalau ada kendaraan yang melewati, tanpa indikator. Seperti yang kawan-kawan tengok, sama sekali sudah nggak ada lagi yang bisa dilihat, hanya
lampu-lampu sepanjang jalan dan juga lampu-lampu kendaraan lain yang melintas. Di sini nyali saya betul-betul diuji ya untuk menempuh perjalanan tanpa ada penerangan. Semangat ya. Dan di sini saya mendapat sedikit penerangan ya dari lampu yang ada di atas ya, ataupun lampu penerangan jalan, walaupun kurang memadai tapi setidaknya sedikit nampak lah jalan yang saya tempuh. Tapi di video ini betul-betul nggak nampak karena saya tidak menaikkan intensitas penerangan dari layar HP, jadi gelap gulita saja nampaknya. Ini merupakan desa yang kami lalui saat ini, merupakan desa Boter. Ini kalau cuaca ataupun suasana masih terang, dengan hitungan 10 menit saya sudah sampai di tujuan. Tapi karena kondisi Honda saya tidak ada penerangan, perjalanan saya menuju rumah itu hampir setengah jam. Karena saya tidak berani memacu kendaraan saya dengan kecepatan penuh ataupun kecepatan rata-rata ya, karena bisa saja membahayakan diri saya sendiri dan juga pengendara lainnya. Jadi kami membawa kendaraan dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Jauh kami turunkan. Terima kasih ya buat kawan-kawan yang sudah hadir menengok vlog kami, dan kami meminta maaf buat kawan-kawan ya, sampai di sini video kami mungkin tidak bisa kawan-kawan lihat ada apa di depan itu ataupun di kiri kanan, nggak bisa kawan-kawan tengok karena itu tadi kami tidak ada cahaya penerangan, dan saya pun lupa pula menaikkan intensitas penerangan dari HP saya saat membuat video. Jadi yang ada hanya kegelapan dan titik-titik cahaya lampu dari rumah warga, itu aja yang bisa ditengok. Lebih banyak gelapnya lagi daripada terangnya. Boleh dikatakan saat ini saya betul-betul nekat menempuh perjalanan tanpa penerangan lampu induk dari kendaraan yang saya pakai. Sementara ini merupakan jalan yang berliku-liku yang saya lalui saat ini, ataupun jalan yang banyak tekongannya. Tekongan tersebut rata-rata tajam ya, ataupun tekongannya bukan tekongan manis tapi memang tekongan apa betul. Di sini yang saya andalkan hanyalah lampu dari lampu sein Honda yang saya pakai. Walaupun dalam video ini tidak nampak sama sekali karena posisi HP itu lurus ke depan ya. Dan ini memang sudah gelap betul. Dan perjalanan kami pun masih terasa cukup jauh ya karena kondisi seperti ini. Saat itu saya hanya berharap ya supaya cepat sampai di pertengahan kota, karena yang daerah yang saya lalui saat ini betul-betul itu tidak ada lampu penerangan, karena ini melewati jalan dalam perkebunan karet milik warga. Maksudnya memang jalan lintas tapi di kiri kanannya rata-rata nih perkebunan karet. Dan
Dan ini kita sudah memasuki Kota Pasir Pangrayan, tapi tidak banyak membantu ya. Tidak banyak membantu, dari penerangan jalannya pun minim ya. Karena ada sebagian lampu penerangan jalan itu belum hidup. Dan kendaraan yang lalu pun nggak pala banyak. Jadi nggak pala membantu saya dalam perjalanan. Hanya 1-2 kendaraan di depan saya, itulah yang saya jadikan pemandu ya, dari jalan yang saya tempuh. Oke, baik kawan-kawan semua, sampai di sini saya mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah selalu setia hadir menonton vlog saya. Dan untuk kali ini saya minta maaf ya, karena perjalanannya sedikit terganggu dengan ataupun videonya nggak jelas, karena kondisi kami saat itu sedang tidak ada penerangan, jadi nggak nampak. Ya, kami ucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua yang telah mengirimkan komentar, yang mensupport kami berupa subscribe dan juga like ya di video kami. Kami ucapkan terima kasih. Salam silaturahim dari kami, channel Bintang Lapangan Official dan juga Bintang Petualang TV. Dan juga salam sukses selalu. Tetap semangat buat kawan-kawan semua. Saling support itu lebih bagus. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.